لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita buka halaman 84. Halaman 84. Ya. Jangan terlalu jauh, tak nyampe. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka halaman 84, masih pembahasan tentang ucapan-ucapan yang sepantasnya tidak diucapkan oleh lisan. Hari ini beliau di poin ke-10 beliau membahas tentang al-la'an atau membahas tentang laknat, membahas tentang melaknat. Kata beliau, melaknat mempunyai dua makna. Melaknat mempunyai dua makna. Yang pertama mencela, dan makna yang kedua adalah mengusir atau menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dua makna yang beliau bawa di sini, yaitu makna pertama dari laknat adalah mencela, maka kalau seorang memaknai atau mengartikan laknat dengan mencela, itu sudah pantas menjadikan dia orang yang meninggalkan laknat. Tapi kalau dia mengartikan laknat itu adalah terjemahan yang kedua, dan ini yang masyhur, yaitu menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini lebih dosa besar lagi. Karena menjauhkan seorang dari rahmat Allah, memvonis dia jauh dari rahmat Allah, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memvonis seorang tersebut jauh dari rahmat Allah atau dijauhkan dari kasih sayang Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang suka melaknat, berarti dia telah menjadikan dirinya sebagai seorang yang mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak menjauhkan seorang hamba dari rahmatnya atau mendekatkan dengan rahmatnya. Nah, melaknat seorang muslim ini keburukan-keburukan yang dibawa oleh sifat suka melaknat ini banyak sekali. Pertama, di sini beliau sebutkan. Pertama, orang yang melakukan laknat berarti dia melakukan dosa besar. Suka melaknat atau melaknat itu adalah perbuatan dosa besar. Jadi dia bukan dosa kecil, bukan dosa yang remeh, bukan dosa yang sederhana, tetapi dia adalah dosa yang besar. Maka hal ini perhatikan ma'asyiral muslimat, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la'ana mu'minan fahuwa ka qatlihi." Nah, ini zoomnya cukup ramai. Nah, bukan sama yang Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la'ana mu'minan fahuwa ka qatlihi."
Siapa yang melaknat seorang Muslim, seakan-akan dia telah membunuhnya. Perhatikan, Nabi SAW mengumpamakan orang yang melaknat saudarinya atau saudaranya seiman seperti seorang yang membunuhnya. Karena tadi definisi dari laknat apa? Menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melaknat seseorang, berarti kita menjadikan dia terdoa sebagai orang yang jauh dari rahmat Allah. Apalah maknanya seorang hidup apabila tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perumpamaan dia seperti orang yang membunuh saudaranya, membunuh karakternya, membunuh keselamatannya, membunuh hidayah darinya. Karena dengan dia melaknat, dia mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang dijauhi dari rahmat Allah dan pantas dia mendapat neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya laknat ini dosa besar, dan dia adalah salah satu dosa besar yang diucapkan oleh lisan, yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kunna idza ra'ayna ar-rajula yal'anu akhahu ra'ayna annahu qad atababan minal kaba'ir." Kata sahabat ini, kami dulu para sahabat ketika mendapati seseorang melaknat saudaranya, maka kami pastikan dia adalah pelaku dosa besar. Maka seorang harus menjaga lisannya. Kita ketahui orang yang melakukan dosa besar, dia terlaknat. Orang yang melakukan dosa besar, dia dimurkai oleh Allah. Orang yang melakukan dosa besar, azabnya pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa besar itu bukan hanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan seperti mencuri, seperti berzina, seperti membunuh dan sebagainya. Tapi lisan yang tidak bertulang, kerap kali dia tersebut jatuh di dalam dosa besar. Salah satunya adalah melaknat ini, dan hal ini dekat dengan lisan-lisan para wanita. Karena itu hal ini dimasukkan oleh penulis di sini. Sabda Nabi SAW seakan dia membunuhnya, ini disyarah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, karena jika dia melaknat, maka seolah-olah dia mendoakan kebinasaan baginya. Orang melaknat saudarinya nih, melaknat saudaranya, maka berarti dia telah mendoakan saudaranya, saudarinya itu binasa. Sama halnya dengan dia membinasakan ruhnya. Yang ini dibinasakan imannya, yang ini dibinasakan Islamnya. Maka orang yang selamat, orang yang tidak selamat jasadnya, itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak selamat imannya. Kalau dia sudah melaknat, udah, ini bahaya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena laknat ini adalah salah satu doa yang sangat tidak pantas kecuali diucapkan kepada orang-orang yang hanya berhak saja. Makanya beliau sebutkan di sini, melaknat bukanlah perangai seorang mukmin. Ini yang kedua yang harus perhatikan. Berarti orang yang suka melaknat tanda orang yang imannya lemah. Orang yang suka melaknat itu tanda imannya lemah. Karena melaknat bukanlah perangai orang beriman. Sama sekali dia bukan sifat orang yang dekat dengan sifat-sifat keimanan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab beliau yang berbeda, yaitu Al-Adabul Mufrad, dari hadis Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW. Beliau bersabda, kata Nabi SAW, "Laisal mu'min bit-ta'an." Ini ada 4 sifat ini menandakan sifat orang yang imannya lemah sekali. Kata Nabi SAW, "Laisal mu'min bit-ta'an." Bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencela, suka mencaci, suka menghina. Bukan mukmin seperti itu. Walal la'an, dan ini pembahasan kita. Dan dia juga bukan seorang yang suka melaknat. Walal fahish, bukan orang yang omongannya kotor. Walal badhi, bukan juga orang yang ketika berbicara muatannya adalah muatan yang jorok. Nah, salah satu hal yang disebutkan di sini bahwa mukmin bukan la'an, bukan orang yang suka melaknat. Menandakan bahwa siapapun yang suka melaknat, dia adalah orang yang hanya menisbatkan dirinya kepada iman, tetapi dia adalah orang yang asalnya adalah bukan orang yang imannya tersebut menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW di sini menyebutkan seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat,
maka kita harus tahu bahwasanya banyak ayat Al-Quran itu memulai panggilan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, menandakan bahwasanya hanya orang beriman yang teguran-teguran Al-Quran, ayat-ayat Ar-Rahman berpengaruh dalam hidupnya. Tapi kalau ternyata dia bukan seorang mukmin, karena sifat dia yang suka melaknat, maka dia akan mendapatkan bahwasanya banyak ayat Al-Quran itu tidak bermanfaat dalam hidupnya. Kerap kali orang membaca Al-Quran, kerap kali dia mentilawahkan ayat-ayat Ar-Rahman, tetapi di dalam imannya, di dalam wataknya tidak ada perubahan. Itu bisa jadi karena lisannya kotor, karena lisannya suka mencaci, karena lisannya suka berkata keji, karena lisannya suka bermuatan jorok, dan karena lisannya suka melaknat. Maka ini 30 juz Al-Quran, 114 surat yang Allah turunkan sebagai pemberi hidayah bagi kita, itu tidak akan bermanfaat bagi orang yang sifatnya memiliki sifat lisan yang suka melaknat. Karena itu orang yang suka melaknat, ini kerugian ketiga orang yang suka melaknat. Yang pertama tadi dosa besar, yang kedua dia bukan orang yang baik imannya, yang ketiga orang yang suka melaknat tidak termasuk di antara para saksi yang bersaksi bahwa Rasul mereka telah menyampaikan risalah, dan tidak akan termasuk di antara orang yang memberikan syafaat. Yang ketiga dulu, yaitu dia tidak akan dijadikan saksi bagi Rasul. Nanti pada hari kiamat itu, ya, Rasulullah SAW akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diminta menjadi saksi. Dan umatnya Nabi SAW juga diminta menjadi saksi apakah Nabi kita ini sudah menyampaikan syariat ataukah belum, sudah menunaikan amanah risalah ataukah belum. Maka saat itu para sahabat, orang-orang saleh, orang-orang beriman, orang-orang yang baik keislamannya, mereka akan menjadi saksi bahwa Rasul telah menyampaikan risalah Islam, menyampaikan amanah iman, menunaikan dakwah kepada kaum muslimin dan kepada seluruh manusia. Tetapi ada di antara golongan tersebut orang yang tidak berhak menjadi saksi di hadapan Rasul, yaitu orang-orang yang suka melaknat. Apa kaitannya dengan orang yang suka melaknat tidak bisa menjadikan saksi bagi Rasul? Tanda buruknya, kaitan dia dengan keburukan adalah bahwasanya Rasul enggak sudi dia dijadikan saksi. Allah tidak merestui dia menjadi saksi orang-orang baik. Kalau dia tidak menjadi saksi orang-orang baik, berarti dia disaksikan dengan keburukan. Dia disaksikan dengan keburukan. Karena memang, makanya siapapun yang bersahabat dengan orang yang suka melaknat, maka dia tidak akan meraih kenyamanan. Karena lisannya lebih tajam daripada pedang, lebih pedas daripada cabai yang mahal, dan lebih menyakitkan dari goresan-goresan benda-benda yang lain, yang hal itu bisa terlihat. Tetapi sifat yang suka melaknat itu akan menjadikan seorang itu benci kepadanya. Keburukan keempat yang didapati oleh seorang yang suka melaknat, bahwa dia di hari kiamat tidak termasuk orang yang memberikan syafaat di sisi Allah untuk meminta ampun bagi orang lain. Jadi nanti di hari kiamat itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di hari kiamat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan berbagai macam sebab syafaat. Di antara syafaat yang masyhur adalah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seluruh manusia pergi kepada Adam, kemudian Adam mengarahkan mereka kepada Nuh, kemudian Nuh mengarahkan kepada Ibrahim, Ibrahim mengarahkan kepada Musa, dan Musa mengarahkan kepada Isa, dan akhirnya berujung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaatul uzma. Dan pada hari kiamat, Al-Quran yang sering dibaca dan juga puasa yang sering dilakukan seorang hamba, itu akan menjadikan dia juga mendapatkan syafaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, kerana Al-Quran datang hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mengamalkannya. Dan di antara yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat, setiap kaum muslimin yang bertauhid, setiap orang beriman yang bertauhid, itu bisa memberikan syafaat, kecuali
Kecuali siapa? Di antaranya adalah kecuali orang yang suka melaknat. Bayangkan, ketika seharusnya seseorang menolong ibunya pada hari kiamat, seorang menolong ayahnya, seorang menolong anaknya, seorang menolong keluarganya, seorang menolong sahabatnya pada hari kiamat. Yang dulu sahabatnya adalah sahabat yang saleh, sahabat yang duduk di tempat kebajikan bersama dirinya, beramal dengan amalan yang diridhoi oleh Ar-Rahman, belajar hadis-hadis Nabi sallam suri tauladan. Tetapi ternyata ketika dia ingin membantu, terhalang dengan sebuah sifatnya ketika di dunia suka melaknat. Kerugian jamaah. Sebaik-baik pertolongan yang diberikan oleh seorang hamba adalah pertolongan yang dibutuhkan oleh sahabatnya di akhirat. Sebaik-baik bantuan yang dihadirkan oleh setiap hamba adalah bantuan yang dia berikan kepada keluarganya, kepada kerabatnya ketika mereka terancam dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba di dunia lisannya akrab dengan laknat, suka menyusun kata-kata laknat, merangkai kalimat-kalimat laknat, maka dia adalah menjadi orang yang rendah nilainya di hari akhir, di hari kiamat, di padang mahsyar di akhirat, dan dia tidak akan menjadi orang yang mampu memberikan syafaat. Dan ini kalau dia bebas dari neraka. Tapi kalau dia tidak bebas, justru dia juga mungkin akan sulit mendapatkan syafaat dari orang lain, karena juga dia adalah orang yang suka melaknat orang lain. Maka di sisi Allah dia tidak bisa minta ampun bagi orang lain, karena nasibnya sulit. Nasibnya sendiri berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah." Orang yang suka melaknat itu tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak akan pantas menjadi saksi pada hari kiamat. Hanya kata yang dia ucapkan berbuah petaka di hari keselamatan. Satu kalimat yang dia rangkai menjadikan keimanannya terurai, berantakan dan tidak terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka dengan kalau seorang terhalang dari menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat, cukuplah hal itu ma'asyiral ummah menahan lisannya untuk menjadi orang yang suka melaknat. Dan asalnya orang yang suka melaknat adalah orang-orang yang sifatnya adalah tidak berisi. Orangnya tidak berisi. Orangnya ilmunya dangkal, amalannya hanya dari amalan-amalan yang hanya dasar, yang tidak menyelamatkan dia dari menjaga lidah yang tidak bertulang. Salah satu organ yang cukup ringan yang dia miliki, tetapi dia tidak bisa menjaganya sehingga muncullah kata-kata laknat. Kemudian keburukan selanjutnya orang suka melaknat, dia tidak disebut sebagai siddiqin, sebagai orang-orang yang jujur. Karena salah satu sifat orang jujur adalah dia lebih mengedepankan kata-kata baik daripada kata-kata buruk. Kata-kata yang menghadirkan rahmat daripada kata-kata yang berujung laknat. Diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "La yanbaghi lis-siddiq an yakuna la'anan." Enggak pantas orang jujur itu dia menjadi seorang yang melaknat. Dalam riwayat lain disebutkan, "La yastami an takuna la'anin siddiqin." Tidak mungkin kalian tersebut mengumpulkan dua sifat, yaitu sifat orang yang suka melaknat dan sifat orang yang suka jujur. Itu tidak mungkin jemaah. Karena itu laknat ini adalah salah satu senjata yang bisa dibilang bumerang. Senjata yang bisa jadi berbalik arah. Ketika seorang tersebut mengucapkan sebuah kata kepada saudaranya, atau seorang mengucapkan sebuah kalimat ditujukan kepada saudarinya, ternyata hal itu tidak benar dan tidak pantas diterima oleh saudara dan saudarinya lain tadi, maka lemparan senjata itu akan berbalik kepada dirinya. Melaknat orang pun sama. Orang yang tidak berhak dilaknat
maka kalau laknat itu tidak pantas diterima oleh orang itu, maka laknat tadi akan kembali kepada orang yang melaknat. Di dalam hadis di sini disebutkan hadis sahabat yang mulia Abu Dzar atau Abu Darda dari dalam Sunan Abu Daud, bahawa Nabi SAW bersabda, dan hadisnya ini adalah hadis yang sangat masyhur. Kata Nabi SAW, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza la'ana syai'an, apabila dia melaknat sesuatu. Seorang hamba jika dia melaknat sesuatu, bukan hanya manusia, apapun makhluk Allah yang dia laknat, sa'idal la'natu ila sama, maka laknat yang dia ucapkan tadi itu naik ke langit, artinya menuju ke atas. Sa'idat ila sama, fatughlaqu abwabus sama, namun ternyata laknat ini mendapati pintu-pintu langit tertutup untuknya. Dia tidak masuk, dia tidak bisa menembus pintu-pintu langit. Summa tahbitu ilal ard, karena dia tidak bisa menghujam langit, maka kemana laknat ini? Turun lagi ke bumi. Kemudian kata Nabi sallam, fatughlaqu abwabuha dunaha, dan ternyata pintu bumi pun tertutup juga buat dia, enggak ke langit, enggak ke bumi. Summa ta'khudhu yaminan wa shimalan, kemudian jika dia tidak mendapatkan arah, dia pun berbelok ke kanan dan berbelok ke kiri. Kemudian kata Nabi sallam, fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi la'an, fa in kana lidzalik ahlan wa illa raja'at ila qailiha. Kata Nabi sallam, ketika dia enggak bisa ke atas, enggak bisa pulang lagi ke bumi, dia belok kanan, dia belok kiri, kata Nabi SAW, jika dia tidak mendapatkan arah tujuannya, maka dia pun kembali kepada orang yang dilaknat, kalau orang itu pantas dilaknat. Tapi kalau orang itu enggak pantas dilaknat, maka laknat kembali kepada orang yang mengucapkan. Makanya kalau kita lihat petunjuk para salaf, ketika mereka benci kepada seseorang atau merasa dizalimi oleh pemerintah dan sebagainya, apa yang mereka lakukan? Doa kebaikan. Mereka mendoakan kebaikan. Kata-kata mereka rangkaikan, ditujukan kepada Ar-Rahman. Yang mereka minta adalah keselamatan, agar Allah Subhanahu wa taala membimbing pemimpin mereka dengan iman. Nah, kalau seorang mengucapkan laknat dan ternyata orang yang dituju tidak pantas dilaknat, atau pihak atau sesuatu yang dia laknat tidak pantas dia laknat, kemudian kembali laknat itu jemaah kepada dirinya, berarti dia telah mendoakan dirinya agar tidak dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap kita membuka surat-surat Al-Quran, pasti kita dapatkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi mengasihi, dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi menyayangi. Kalau Allah yang menyifatkan dirinya dengan rahmat, menyebut dirinya dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, justru dia ternyata mendoakan dirinya enggak dapat rahmat. Subhanallah, ini sebuah kejahilan yang luar biasa. Kalau orang nih, dia ngelempar bola, kemudian dia lempar bola ke tembok, kemudian kena dirinya, kemudian terluka, siapa yang disalahkan, bola atau dia? Dia. Ya, dia. Itu kalau hasilnya cuma benjol dan luka yang bisa diobati. Tapi siapa yang bisa mengobati seseorang ketika dia kena laknat? Siapa yang bisa mengobati seorang ketika dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Hidup tanpa rahmat Allah bagaikan hidup seseorang tersebut tidak punya tujuan, enggak tentu arahnya, enggak ngerti dia mau mengadu ke siapa, tidak ngerti dia mau minum di mana, tidak ngerti dia mau makan di mana. Semuanya terasa tertutup bagi dirinya. Orang yang hidup tanpa kasih sayang dari Allah adalah orang yang hidup dibenci oleh malaikat dan dibenci oleh semua hamba-hamba Allah di muka bumi. Karena itu di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata tentang hadis di atas, beliau menyebutkan bahwa sanad periwayatan hadis ini jayyid atau baik ataupun bagus, dan hadis ini memiliki penguat dari hadis Ibnu Mas'ud dengan sanad yang hasan, jadi hadisnya bisa dijadikan hujjah. Nah, di antara, kata beliau di paragraf selanjutnya, di antara sebab wanita, kenapa mayoritas kebanyakan wanita itu menjadi penduduk neraka,
Karena lisannya suka melaknat, karena lisannya suka mengucapkan kata-kata laknat. Maka kata beliau, bertakwalah wahai muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau menjadikan laknat berada di lisanmu, karena sebagian wanita melaknat setiap orang yang dia marahi. Sebagian loh ya, bukan yang di sini semoga. Karena sebagian wanita apapun kalau dia benci dilaknat. Makanya kata Nabi SAW, aku dapatkan penduduk surga dan ternyata kebanyakan penduduknya orang-orang miskin, orang-orang gak punya, orang-orang yang papa. Dan aku lihat neraka, ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita. Maka para sahabat mengatakan, kenapa wahai Rasul? Kata Rasulullah SAW apa? Kata Rasulullah SAW, yakfurna, mereka kufur. Apakah kufur kepada Allah? Bukan, kufur kepada keluarganya, kepada suaminya. Kalau dia dapatkan satu titik nila saja di tengah lautan kebaikan suaminya, maka dia akan katakan, memang kau gak pernah ada baiknya. Ini gampang sekali. Ini mirip-mirip dengan laknat, walaupun dia bukan laknat secara langsung. Tapi terkadang karena kemarahannya, karena kecemburuannya, karena kebenciannya, dia melaknat. Anaknya kena juga. Misalnya dia marah sama suami, tiba-tiba anaknya, "Ma, coba tengok ini, Ma. Dasar anak gini-gini. Dasar anak iblis, maknya siapa?" Kan begitu. Kadang muncul kata-kata seperti itu. Maka ini buruk jemaah. Kadang subhanallah, salah satu bentuk laknat juga itu adalah nyebutin anak dengan nama-nama hewan. Walaupun maknanya bukan memutuskan dari rahmat Allah, ini salah satu dari bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadangnya hewan peliharaannya pun kena, kata beliau di sini. Yang lain pun kena. Kadang kalau pancinya rusak, pancinya pun kena laknat. Ada yang seperti itu, rice cookernya rusak, kena laknat rice cookernya. Baru beli udah rusak. Subhanallah. Padahal rice cooker itu selalu apa? Siap dipanasin. Ya, dia kalau ibarat kopi lah ya. Kopi kalau kepahitan dia yang dicaci. Kalau kemanisan dia enggak dipuji. Subhanallah. Dan itu kadang lisan-lisan manusia tidak adil. Ayam yang bertelur, sapi yang dipuji. Nah, gitu ya. Maka di sini kita harus lihat lisan kita ini adalah sebab terbanyak memasukkan seorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang tidak elok, yang tidak disusun dengan apik, yang tidak dilepaskan dengan cara yang cantik, sehingga akibatnya pun tidak menarik, maka kita khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kita rahmatnya dan tidak simpati. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau kita sudah tahu keburukan dari suka melaknat tadi, apakah tidak boleh melaknat ini di semua tempat? Ataukah ada pihak-pihak yang boleh dilaknat? Maka di sini beliau ingin menjelaskan, dan tidak boleh melaknat orang kafir yang masih hidup, sungguh sebab turunnya firman Allah, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Tidak ada sedikit pun kau ikut campur wahai Rasul dalam urusan mereka, yaitu dalam hidayah. Apakah Allah mengazab ataukah menerima taubat mereka? Dan sesungguhnya Allah, dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Tetapi ini Nabi SAW ucapkan ketika beliau selesai dari mengucapkan doa i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Nabi mengatakan Allahumma al'an fulan wa fulan. Ya Allah, laknati fulan dan fulan. Kemudian Allah turunkan ayat di atas. Di sini kata beliau tidak boleh melaknat orang kafir yang masih hidup. Wallahu a'lam. Saya kira tidak masalah melaknat, tapi dengan bahasa yang umum. Artinya, ya Allah, laknatlah segala orang-orang kafir yang zalim. Tidak masalah. Dan ini tidak terlarang, tetapi tidak menyebutkan person-person secara khusus. Hal ini insyaAllah masih tidak masalah, sesuai dengan penjelasan ulama yang lain.
Kemudian tidak mengapa melaknat pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin tanpa menyebut namanya. Contohnya apa? Ya Allah, laknatlah setiap orang-orang yang melakukan kezaliman. Itu tidak masalah. Ya Allah, laknatlah ke setiap orang yang merendahkan Islam. Ini tidak masalah, tidak disebutkan namanya. Ini berdasarkan petunjuk dan dalil bahwa Nabi SAW pernah melaknat beberapa jenis manusia. Di antaranya adalah para wanita. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-wasilat wal-musilat, al-mustawsilat. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan minta disambung. Dan ini semua ya, rambut kepala, alis, kemudian apa? Bulu mata dan sebagainya. Hal ini dilarang untuk disambung. Karena Nabi SAW melaknat. Kemudian Nabi SAW juga melaknat wasimat wal mustawsimat, yaitu melaknat orang yang mentato dan orang yang minta ditato. Dan Nabi SAW juga melaknat orang yang menyusun ulang giginya supaya ternampak indah, merenggang giginya supaya terlihat indah, padahal giginya tidak cacat. Maka itu dilaknat oleh Nabi SAW. Beda kalau ada aib, maka dia rubah, dia perbaiki, tidak masalah. Tapi kalau itu bukan aib, maka hal itu tidak boleh dia tata ulang, karena dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi SAW melaknat secara apa? General, kelompok, bukan farsan. Rasulullah tidak melaknat, semoga Allah melaknat fulanah yang ini, tidak. Tapi Nabi SAW menyebutkan semoga Allah melaknat orang yang begini dan orang yang begitu. Dan beliau juga pernah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita, dan seorang wanita yang menyerupai laki-laki, dan banyak hal seperti ini disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada orang yang ketika dia melihat seseorang bertato, enggak masalah dia mengucapkan kata Allah melaknat orang bertato. Tidak masalah, tidak dia sebutkan nama orang itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata beliau di sini, dibolehkan juga melaknat orang kafir tertentu yang sudah wafat di atas kekufurannya, tidak masalah. Tapi asalnya ini dihindari kalau enggak ada hajat. Melaknat orang kafir yang sudah mati di atas kekufurannya, maka ini tidak masalah hukum asalnya. Tapi hukum asalnya juga apa? Kalau tidak perlu jangan disebutkan. Untuk kalau dia merasa agar menjelaskan bahwa kekafiran yang dia wafat di atasnya itu buruk, tidak masalah untuk menjelaskan keadaan kepada manusia, dan karena ada maslahat syar'inya. Adapun jika tidak ada, maka tidak dibolehkan, karena Nabi bersabda, wala tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencaci orang yang telah mati, karena sesungguhnya mereka telah merasakan apa yang dahulu mereka kerjakan. Tapi wallahu alam, asalnya tidak masalah. Misalnya kita sebutkan la'anallah Fir'aun, la'anallah Qarun, la'anallah Abu Jahal, tidak masalah. Hal ini hukum asalnya adalah tidak masalah, karena memang mereka sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu poin lagi. Kita ambil secara cepat karena waktu. Di antara hal yang sepantasnya tidak sering diucapkan oleh lisan adalah asyakwa. Asyakwa atau suka mengeluh. Sifat suka mengeluh ini tidak pantas diperbanyaki jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh yang bagaimana? Mengeluh yang tidak pantas adalah jika seorang banyak mengeluh atau mengungkapkan kemarahannya disertai keluhan. Jadi ada dua keluhan yang beliau maksud. Keluhan yang tidak perlu, yaitu mengeluhkan Allah kepada makhluk. Yang kedua adalah mengeluh atau mengungkapkan amarah dengan keluhan. Artinya dia marah sama seorang, kemudian dia mengeluhkan ini, mengeluhkan itu tentang seseorang. Hal ini tidak masalah. Adapun jika selain itu, maka hukum asalnya adalah boleh mengeluh. Nah, karena asalnya sifat manusia itu, kata Allah, innal insan khuliqa halua. Manusia itu diciptakan suka ngeluh. Asalnya begitu. Tetapi apa? Kalau keluhannya normal, ya itu boleh. Tapi kalau dia mengeluhkan Allah, maka kemudian keluhannya juga beriring amarah, ini enggak boleh. Ini tidak boleh.
Karena itu disebutkan di dalam hadis sabit dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari, dia berkata, Rasul suatu hari Aisyah berkata, "Wa ra'sa, aduhai sakitnya kepalaku." Kemudian Nabi mengatakan, "Wa ra'sa atau wa ra'sa, aduh kepalaku juga sakit." Ini awal dari apa? Perjalanan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi ngeluh enggak? Ngeluh enggak sakit? Ngeluh. Tapi apakah Nabi maksudnya mengeluhkan takdir Allah? Bukan. Apakah Nabi mengeluh karena amarah? Bukan. Tapi ini apa? Fitrahnya. Seorang kena sakit, mengatakan dia sakit. Nah, ini keluhan yang diperbolehkan. Mengeluh ketika sakit. Tetapi ini asalnya dibenci. Kalau dia masih tahan, asalnya dibenci. Karena suatu ketika Imam Ahmad di masa-masa sakit beliau pernah kayak mengerang kesakitan. Kemudian tiba-tiba ada yang mengingatkan, wahai Imam Ahmad, bahwasanya ada larangan Allah tidak suka mendengar rintihan hambanya dalam sakit. Kurang lebih begitu maknanya. Akhirnya Imam Ahmad menahan suaranya supaya tidak terdengar mengeluh. Pada asalnya boleh, tetapi kalau bisa ditahan maka dia ditahan. Kemudian mengeluh yang diperbolehkan adalah mengeluh kezaliman orang lain. Itu boleh. Mengeluhkan kezaliman orang lain itu boleh. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 148, Allah mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang, kecuali orang yang dizalimi, kecuali orang yang dianiaya. Wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berarti Allah enggak suka disebutkan mengeluhkan fulan kecuali dia dalam kondisi terzalimi. Makanya Al-Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir di dalam tafsir beliau menyebutkan bahwasanya para ulama berselisih pendapat tentang tata cara mengucapkan perkataan buruk yang boleh dilafazkan orang ketika dizalimi. Ada yang mengatakan, kata beliau, dia boleh mendoakan kejelekan terhadap orang itu. Ini pendapat pertama, dan ini hukum asalnya boleh. Ada juga yang mengatakan tidak, mengapa dia mengucapkan perkataan buruk orang yang menzaliminya dengan mengatakan fulan menzalimiku dan dia telah zalim kepadaku atau semisalnya. Ini juga boleh. Dua hal ini tidak masalah. Ada yang mengatakan kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata buruk seperti kekufuran atau sejenisnya, maka hal itu boleh baginya. Intinya semua tafsiran ini menyebutkan kalau kita dizalimi boleh kita mengeluhkan seseorang. Mengeluhkan, saya dibeginikan, saya dibegitukan. Dalam rangka apa? Supaya kezaliman orang tadi di stop, ditahan, dan dia mendapatkan hal yang pantas dia dapatkan. Nah, berarti ayat tersebut berlaku untuk segala bentuk kezaliman yang dia terima, apalagi kalau dia dipaksa. Kemudian kata beliau di sini, demikian juga dikatakan oleh Al-Imam Qutrub, dia berkata, mungkin juga sebagai gantinya seakan-akan Allah berfirman, Allah tidak menyukai perbuatan itu kecuali orang yang dizalimi. Maksudnya Allah tidak mencintai orang yang menzalimi, akan tetapi Allah mencintai orang yang dizalimi. Intinya mengeluh itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan panjang lebar karena kita teman-teman juga ada majelis lagi. Kata beliau, secara lahiriah ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang dizalimi boleh mengucapkan perkataan buruk terhadap orang yang menzaliminya atau mengeluhkan orang itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi tentang orang yang berhutang. Kata Nabi, layul wajid zulmun. Orang yang mampu menunda kewajibannya untuk bayar hutang tapi dia enggak bayar, zalim. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Maka orang yang seperti ini boleh diadukan kejelekannya untuk menimpakan hukuman kepadanya. Jadi kalau orang menunda tanpa alasan, dia boleh dihukum, dan itu kebijakan dari pemerintah. Kemudian yang tidak boleh adalah mengeluhkan diperbolehkan adalah mengeluhkan derita kepada Allah. Dan ini bahkan
wajib. Artinya dia punya masalah, dia keluhkan kepada Allah. Ini hukumnya harus. Dan ini sama sekali tidak apa jemaah? Tidak menafikan kesabaran. Justru inilah hakikat dari sabar tersebut. Dia keluhkan kepada Allah. Khususnya dalam derita-derita yang ia ngerti bahwa hal ini tidak bisa dialihkan kepada manusia. Contohnya Nabi Yakub ketika terpisah dengan Yusuf di usia yang belia. Beliau berjanji dengan kesabaran yang indah, kesabaran yang cantik. Dan jika seorang Nabi berjanji tidak akan menyelisihi. Apa kata Nabi Yakub? Kata Nabi Yakub, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kata Nabi Yakub, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Subhanallah, kalau teman-teman ingin merasakan ya, tenangnya jiwa, kalemnya rasa di dada, itu banyak-banyaklah ngeluh sama Allah. Ngeluh sama Allah. Ngeluh sama Allah, walaupun kita enggak dapat jawaban berupa suara, artinya Allah enggak membalas kita dengan suara, tapi kita langsung mendapatkan apa? Manfaatnya. Beda dengan kita keluhkan di sosial media, keluhkan kepada tetangga dan sebagainya. Mereka hanya mampu memberikan saran, tetapi solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ayub belasan tahun beliau sakit. Beliau tidak mengeluhkan kepada manusia. Beliau mengabarkan tentangnya bahwa Allah yang telah mendapatinya sebagai orang yang sabar. Allah sebut dia orang sabar. Dan Nabi Ayub ketika minta sembuh unik caranya. Dia enggak minta sembuh langsung, tapi dia curhat sama Allah. Dia mengatakan, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 83, kata Allah, wa ayyub idh nada rabbah. Dan Nabi Ayub ketika dia menyeru Rabbnya, anni massani ad-dur, ya Allah, aku sedang sakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau Maha Penyayang di antara semua yang menyayangi. Luar biasa. Dia cuma mengadukan, akhirnya Allah sembuhkan, sebagaimana ayat yang 84 selanjutnya. Kemudian kata penulis, sesungguhnya yang menghilangkan kesabaran adalah mengeluhkan Allah. Ini yang enggak boleh. Mengeluhkan Allah artinya Allah beri dia ujian, Allah coba dia dengan kefakiran, Allah coba dia dengan rasa sakit dan seterusnya. Tapi apa? Dia keluhkan cobaan itu, dia keluhkan takdir itu. Ngeluhnya kepada Allah atau bukan? Bukan. Dia mengeluhkan Allah kepada makhluk Allah. Sebagaimana ketika mereka melihat orang yang mengeluh kepada orang lain ketika mengalami kekurangan dalam keadaan darurat, dia berkata, wahai engkau, apakah engkau mengeluhkan zat yang memberikan rahmat kepada orang yang tidak memberikan rahmat? Perhatikan syair di sebelah, sangat indah. Syairnya sangat bagus. Wa idza taratka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika arhamu. Jika engkau tertimpa musibah, maka bersabarlah terhadapnya sebagaimana kesabaran yang diperintahkan oleh Allah yang maha mulia, yang maha menyayangi. Wa idza syakauta ila bani adam innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu. Perhatikan bait keduanya ya. Kata Allah, jika engkau mengeluhkan anak Adam, jika engkau mengeluhkan keluhanmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau mengeluhkan yang maha penyayang kepada yang tidak menyayangi. Maka hal ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita perhatikan. Kalau kita mengeluhkan takdir Allah, berarti kita mengeluhkan Allah yang maha penyayang kepada yang tidak penyayang. Nah, di antara kata beliau di sini, di antara hal yang menyebabkan wanita menjadi mayoritas penduduk neraka karena mereka banyak mengeluh. Kemudian di sini beliau bawakan hadis yang hadisnya sebenarnya tidak berlangsung secara to the point, tapi ini ada riwayat berbeda yang beliau bawa. Intinya riwayat ini berbunyi adalah, saya ringkas, bahwa Nabi menyebutkan kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Lalu beliau menasihati, kata Nabi sallam, tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah.
fa inna aktsarakunna hatabu jahannam, karena kebanyakan kalian adalah bahan api neraka. Kenapa kata Nabi? Li'anna kunna tukthirus syakah. Di sini pembahasannya, karena kalian banyak sekali mengeluh. Maka hal ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita jauhi sikap suka mengeluh. Saya kira pembahasannya cukup di sini, karena yang dibahas oleh beliau selanjutnya itu kosakata yang tidak berkaitan langsung. Saya kira tadi ibu-ibu malah bingung. Yang jelas adalah di sini beliau ingin jelaskan sebab banyak wanita masuk neraka adalah salah satunya, selain mendurhakai suami, adalah banyak mengeluh. Semoga Allah berikan taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Salam. Bentar, ada yang nanya langsung ya. Ya, silakan. Nah, itu termasuk yang tidak boleh ya, termasuk yang tidak boleh, termasuk sifat yang tidak dibenarkan. Bahkan kita tidak dibenarkan menghina Tuhan mereka. Kata Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha bighairi haqq. Janganlah kalian menghina orang yang, jangan mencaci sesembahan mereka, padahal sesembahannya lebih buruk daripada tempat sesembahannya. Kalaupun itu tidak termasuk melaknat, tapi itu termasuk ucapan yang terlarang, termasuk ucapan terlarang, tetapi insyaallah itu bukan laknat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan tadi yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini ada yang bertanya ya. Silakan. Bagaimana jika ada sekelompok orang yang saling melakukan satu sama lainnya, tentu mereka menganggap urusan semata dan mereka senang dengan itu semua. Apa mereka termasuk Saling apa? Saling apa? Saling apa? melaknat satu sama lainnya, tapi mereka menganggap itu semua adalah urusan semata dan mereka senang dengan semua itu? Apa mereka termasuk melakukan dosa besar, Ustaz? Nah, mereka suka ngapain dari jemaah yang kurang dengar? Saling apa? Saling melaknat. Oh, oke. Itulah kenapa banyaknya menjadi sebab masuk neraka. Karena laknat bukan bahan candaan. Jadi laknat tersebut kalau dia bercanda itu masuk melakukan dosa besar. Seorang bergurau kemudian muncul kata-kata melaknat dalam candaannya, dalam gurauannya. Apakah dia melakukan dosa besar? Iya, dia melakukan dosa besar. Bahkan justru di situ dia meremehkan dosa besar, dan meremehkan dosa besar yang lain. Paham ya? Suka melaknat tadi dosa besar, sedangkan bercanda-canda dengan dosa besar itu juga dosa besar. Berarti dia telah melakukan dua dosa besar. Karena masalah larangan Allah, masalah kewajiban itu bukan untuk dicandai. Jadi kalau orang saling melaknat tapi itu bercanda, maka mereka pelaku dosa besar, dan ini enggak pantas diucapkan oleh orang-orang yang belajar ilmu agama. Ya, karena laknat-melaknat ini akibatnya buruk. Dia mendoakan keburukan, dijauhkan dari rahmat Allah, enggak pantas dijadikan bahan candaan. Maka kalau ditanya apakah itu dosa besar, jawabannya itu dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik. Mana? Silakan. Bismillah, Ustaz, Ana mau bertanya. Saudara Ana pernah bernazar, jika ruko itu laku, beliau akan hajikan atau umrohkan si fulan. Dan si fulan sudah tahu dengan nazar tersebut. Dia senang
Nah, ya dia kalau laku rukunnya dia harus tunaikan nazarnya, dan tidak masalah nazarnya dia lakukan walaupun dia belum umrah. Karena permasalahannya bukan dia pernah umrah atau tidak ya. Karena kalau gini, memang ada dalam Islam nggak boleh umrah kecuali, nggak boleh umrahin orang lain kecuali dia sudah umrah, nggak boleh hajiin orang lain kecuali dia sudah haji. Tetapi kan ini kasusnya dia bukan sedang berangkat haji atau bukan sedang berangkat umrah. Jadi permasalahannya dia nazar, dan nazarnya ini harus dia penuhi. Kalau tidak dia penuhi, maka dia berdosa. Maka sah tidak sah nazarnya dia tunaikan walaupun dia belum umrah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang tidak bolehnya adalah dia umrah untuk orang kalau dia belum umrah. Kalau dia mengumrahkan orang lain enggak masalah. Ustaz masih boleh bertanya, Ustaz? Silakan. Mana mau bertanya, Ustaz? Lisan itu adalah sesuatu yang bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh pisau. Benar kan, Ustaz? Dia bisa menembus hati orang, Ustaz. Nah, yang tadi apakah tentang bermuamalah dengan orang kafir tadi, tentang melaknat, menjaga lisan? Kita melaknat orang kafir itu boleh secara umum, kata Ustaz tadi. Benar kan, Ustaz? Betul. Yang namanya ketika satu kasus ini orang kafir dengan orang muslim, si orang kafir ini mendorong orang muslim itu hingga terjatuh dan dia membiarkannya. Jadi ada seorang muslim lagi mengatakan, semoga Allah melaknatmu, semoga engkau menjadi penduduk neraka. Apakah itu boleh seperti itu melaknat orang kafir itu, Ustaz? Nah, tidak boleh kasusnya seperti itu. Enggak boleh. Enggak boleh. Suatu hari ada seorang Yahudi, jelas orang kafir ya. Seorang Yahudi mengatakan kepada Nabi, Assalamu alaikum. Perhatikan ucapan orang Yahudi ini. Assalamu alaik. Dia bukan mengucapkan assalamu, tapi assam. Artinya semoga kebinasaan padamu wahai Nabi. Maka Aisyah membalas apa? Semoga kebinasaan dan laknat untukmu. Maka Nabi SAW menegur Aisyah, mengatakan tidak boleh seperti itu wahai Aisyah. Maka dalam kasus yang ditanyakan tadi, kalau ada muslim terzalimi, kemudian saudaranya muslim mendoakan orang yang menzalimi tersebut, orang kafir, dengan semoga engkau menjadi penduduk neraka, ini enggak pas. Dan itu enggak boleh, termasuk laknat yang terlarang. Karena dia masih dalam kehidupannya dan masih mungkin dia mendapatkan hidayah. Maka ini salah satu hal yang tidak boleh. Karena dia sudah fokus pada individunya, maka ini salah satu hal yang terlarang. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu. Pertanyaannya masih menyambung, Ustaz. Ada lagi, Ustaz. Ini kalimat yang tetap menembus jantung, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Yang Anda tanyakan, bagaimana kita supaya mengakhiri hidup kita di atas kalimat tauhid? Apa ibadah atau apa yang harus kita lakukan agar kita mengakhiri hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah? Nah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir katanya dari kehidupan ini adalah ucapan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Sebuah kata yang mulia yang dicita-citakan oleh setiap insan untuk mengakhiri nyawa. Nah, bagaimana cara dia bisa dimudahkan oleh Allah husnul khatimah dengan kata seperti ini? Yang paling bisa membantu secara garis umum, pertama adalah dia biasakan ucapan ini di lisan. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi di abad ini atau di masa kita ini. Suatu hari, ini terjadinya di Saudi. Ada seorang jamaah masjid kakek-kakek
dia habis salat dia datangin imam masjidnya. Kemudian dia bilang, wahai imam, ajarkan kepadaku satu kalimat yang bermanfaat. Maka imam ini karena nggak ready mungkin ya, jadi dia nggak siap ceramah. Akhirnya dia mengingat satu hadis Nabi. Dia nasihati kakek ini dengan hadis itu. Dia mengatakan, wahai kakek, ada sebuah kata Nabi, ada sebuah kata yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Maka kakek ini pun pulang ke rumah, bawa hadis ini. Ketemu cucunya, kakek ini bilang apa? Perhatikan kisahnya sampai akhir. Ketemu cucunya, kakeknya bilang, wahai cucuku, ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ketemu anaknya dia bilang gitu juga. Ketemu mantunya dia bilang gitu. Dan qadarullah jemaah, tidak lama kakek ini sakit. Perhatikan ya, kakek ini sakit dan akhirnya dia koma, nggak sadarkan diri. Cukup lama dia tidak sadarkan diri. Suatu hari dia, perhatikan, suatu hari dia sadar. Nah, kalau pasien udah lama nggak sadar diri, kemudian sadar, kira-kira keluarganya manggil siapa? Panggil dokter. Maka dipanggil dokter karena kakek yang udah lama koma ini tiba-tiba sadar. Tiba-tiba kakeknya ngomong sama dokter, wahai dokter, ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, kemudian apa? Dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kakeknya wafat. Subhanallah. Hanya pengen ngasih tahu dokter. Nah, kenapa dia bisa wafat dalam hal itu? Karena dia tadi biasain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia amalkan kalimat tauhid, dan ini lebih memungkinkan untuk husnul khatimah. Mengamalkan kalimat tauhid. Bagaimana mengamalkan kalimat tauhid? Cara terbaik mengamalkan kalimat tauhid, ikhlas dalam setiap amalan. Ikhlas dalam semua amalan. Coba kita lihat kisah dari paman Nabi Abu Talib. Begitu besar pengorbanannya untuk Islam, begitu luar biasa membela dan melindungi Nabi. Tapi ternyata dalam amalannya dia enggak ikhlas. Apa yang terjadi? Mengucapkan kalimat tauhid atau tidak? Tidak. Nah, yang lebih penting daripada mengakhiri, ini perhatikan, ini ending ya. Kita tutup majelis dengan jawaban ini. Tadi pertama apa? Biasakan mengucap. Kedua, realisasikan dengan apa? Ikhlas. Nah, yang lebih penting daripada kita mengucapkan kalimat tauhid di akhir adalah, lebih penting daripada itu adalah kita beramal soleh sampai akhir. Itu yang lebih penting. Karena yang paling penting itu bukan kalimat itu yang diucap, tetapi bagaimana kondisi iman ketika berakhir. Itu yang paling penting, kondisi iman. Jadi yang penting, jadikan kita amalan terakhir itu amal saleh. Jadikan ucapan terakhir itu ucapan yang saleh. Nah, dua hal ini kita pastikan tadi. Biasakan ucapan baik, kemudian lakukan amalan-amalan baik. Dan amalan yang paling baik adalah amalan yang paling sesuai dengan la ilaha illallah, yaitu kalimat ikhlas. Jangan pernah ada riya. Kalau ada riya segera dilawan. Kalau ada sum'ah segera diperangi. Kalau ada harapan kepada manusia segera dikurasi. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk husnul khatimah. Dan yang lebih penting daripada itu, doa. Allahumma khtim alayya bi Allahumma khtim alayna bi husnil khatimah. Allah tutuplah usia kami dengan husnul khatimah. Dan untuk menutup majlis ini supaya husnul khatimah, kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.